Alhamdulillah, sobat diskusi lintas agamaku yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia, yang begitu menarik, berisi penuh literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana ilmunya Tuhan mengutus Tuhan? Silakan Bu, silakan. Dari mana judulnya Tuhan mengutus Tuhan? Ingat, tujuan saya hanya memberi peringatan saja. Iya, maksudnya kemanusiaan dia kan begini, tidak ada seperti itu, cuma kemanusiaannya dia kan, makanya dia kenapa dijadikan perantara untuk didikan dengan Maria. Dia sifat manusia dulu, kedagingannya itu. Iya, itu iman saudara. Saya menghargai itu, saudara. Tolong dengan singkat Anda jawab. Dengan jawab. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Yesus atau Anda? Yesus. Yesus. Saya salut. Masih ada setitik harapan untuk Anda sehat. Siapa Yesus menurut Yesus yang bisa menjelaskan itu lebih akurat dan tidak diragukan adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan yang lebih besar itu, Tuhan yang di atas, lebih berkuasa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Begini, saya kasih pemahaman lagi Bang Juma kan. Bang Juma kan punya anak, Bang Juma raja seperti presiden, dia punya wakil, begitu, punya menteri, begitu, ya utus, begitu. Terus? Itu. Ya memang seperti itu. Kan? Ya memang seperti itu. Memang seperti ada sebutannya wakil presiden kan, presiden mengutus wakil presiden, jadi ada sebutan presiden juga. Itulah. Sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Presiden Prabowo mengutus wakilnya, siapa nama wakilnya? Siapa lagi? Ada yang ingat? Tidak tahu, sudah lupa. Siapa nama wakil presiden kita? Ada yang tahu? Gibran. Betul. Ketika Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo, mengutus wakilnya bernama Bapak Gibran, apakah Gibran itu Prabowo? Kan ada sebutan presidennya, gelar. Dari sini aja kita sudah tahu Anda itu bengklok, nggak lurus. Anda itu wakil presidennya. Gelar. Cuman karena ada sama-sama wakil presiden, berarti saya juga Tuhan dong, karena saya ada embel-embel Tuhannya. Bang Suma hamba Tuhan. Bang Suma Tuhan. Sabar dulu Bang Juma. Gimana ini ceritanya nih? Saya mau ngomong sama penonton. Untuk penonton yang di bawah, tolong dong berikan koin gift-nya supaya perdebatan kami lancar. Jangan lupa koin penonton ada 100.000 1,4 mata memandang. Mari berikan koin yang banyak supaya perdebatan berlancar. Silakan teman, dikasih wartawan kita ini. Wartawan itu meliput berita, dia tugasnya, kasihan, berat kerjanya dia. Saya nggak usah, Bang Juma. Gimana dong? Oke, kita lanjut. Jadi Yesus itu cuman jalan pun hanya untuk Bani Israel. Waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu menyamar seperti pihak kedua. Siapa itu? Kira-kira siapa yang menyamar-nyamar sebagai pihak kedua, padahal mereka ini adalah pihak ketiga? Siapa Bang? Kalian bukan pihak kedua, kalian pihak ketiga, nyamar jadi pihak kedua, kan lucu. Coba direnungkan itu, saudara. Renungkan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak ada nyamar-nyamar begitu. Lah Anda pihak kedua atau pihak ketiga?
Kan dari pihak kedua dari mana pihak kedua? Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pihak kedua. Pihak kedua mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, sekarang siapa yang Anda ikuti ke gereja? Kalau pihak kedua mengikuti Yesus, kata Yesus, aku mengenal pihak kedua, kedua mengenal pihak pertama. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku. Sekarang Anda mengikuti dan mendengarkan siapa? Sebagai pihak ketiga ke gereja. Saudara, nih saya uraikan ya. Di pihak pertama dan pihak kedua, tempat ibadahnya satu tempat ibadahnya. Dengar, Yehezkiel 44 nomor 9. Ulang dari 6, 7, 8, 9. Satu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat dibenci oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Itu adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh orang Israel yang membuat Tuhan Elohim marah. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci mereka. Tidak boleh. Tidak boleh orang tame, orang najis masuk ke dalam sinagoge. Tidak boleh orang tame, pemakan babi yang tidak mandi tahir, tidak junub, tidak wudhu, masuk ke dalam mikdas, tempat sucinya orang Yahudi. Itu haram hukumnya. Sedangkan gereja boleh. Tidak mengenal sunat, tidak sunat, makan babi, makan anjing, makan makanan yang diharamkan, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, pakai sepatu, pakai sendal, pakai koteka, semua boleh masuk ke dalam gereja. Yesus masuk ke dalam mikdas, tempat suci. Kristen masuk ke dalam tempat tame, tempat yang penuh dengan kenajisan. Nah, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke mikdas, pengikutku ke mikdas. Kristen mana ada ke mikdas? Kristen mana ada ke sinagoge? Tidak ada Kristen ke sinagoge, nggak ada, kecuali mereka menjadi pengikut Torah yang hidup di tengah-tengah sebagai bangsa asing di tengah-tengah Bani Yakub. Coba dari sini aja nih, dari hal ini saja sepele, kita sudah bisa tahu siapa serigala berbulu domba. Yesus ke mikdas. Baca Lukas 4 nomor 16. Yesus pada hari Sabat seperti kebiasaannya, dia rutin masuk ke sinagoge, mengajarkan dan membacakan kitab Tanakh. Bukan membacakan Lukas, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi dia masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanakh. Kristen masuk ke dalam gedung, di dalamnya ada orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian mandi tahir, tidak bersunat, makanannya babi, belum cuci mulut sudah masuk ke sana, makanannya anjing, padahal Tuhan sudah mengecam dan bersumpah di dalam Yesaya 66 nomor 17, aku Tuhan akan membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus dan makanan-makanan yang menjijikkan. Itu bahkan Paulus sendiri mengecam di dalam Galatia 2 nomor 14. Apa kata Paulus? Orang yang tidak bersunat sama dengan adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus masuk ke mikdas. Syarat masuk mikdas harus tahir, harus kudus, harus suci, tidak boleh menodai kesucian bait Elohim. Sebelum masuk ke sana, potong rambut, potong kuku, lepas terompa, lepas sendal, pakaian, baju, celana dalam, celana luar, celana bawah, celana atas, semua harus suci kudus. Apalagi tubuh ini tidak boleh habis makan babi, tidak boleh habis bersenggama, tidak mandi junub, tidak mandi tahir. Masuk ke sana, lepaskan alas kaki, wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, baru bisa menghadap kepada Sang Yang Maha Suci. Itu kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 27, nomor 12. Oke?
Kita berdalil, Bang, bukan cuman cuap-cuap. Sekarang ini saya pengikut Yesus, pokoknya tidak ada selamatan di luar Yesus, pokoknya kami anak-anak Yesus. Itu cuman cuap-cuap. Berhenti dulu, Bang. Obat kuping. Belum ada gift dari Bang. Bertentangan dengan apa yang Anda imani. Ayo. Yesus jalan. Gift-nya penonton gift. Yesus jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menuju kemana? Ke Mikdas. Apa Mikdas? Apa Mikdas? Bait Elohim, Bait Kudus, Bait El, Bait Eloah. Itu tempat orang-orang suci yang bisa masuk ke sana. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Begitu mereka bersendawa, berbau aroma makanan-makanan yang dihalalkan. Bukan yang bersendawa, yang terasa babi panggang, babi capcay, babi tumis, anjing bakar, kucing panggang, babi rica-rica. Bukan, nggak ada yang kayak gitu-gitu di Bait Mikdas, nggak ada. Nah, Yesus menunjukkan jalan itu, sementara kalian masuk ke gereja. Siapa yang menunjukkan jalan ke gereja? Siapa? Siapa? Oke, di sini Tuhan kami itu melihat hati kami, ya, hati kami, bukan hati tukang bersih, bukan melihat hati. Sekarang begini. Yes, hati. Sekarang begini, saudari, dengar, coba terawang hatimu. Oke. Coba terawang hatimu, ya. Coba terawang hatimu. Tuhan berkata nih, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, itu Tuhan. Sekarang kamu makan babi, hatimu gimana tuh? Hatimu suci gitu? Yang dilarang Tuhan kamu makan, kau katakan hati yang ditengok. Hati, tahukah kau hati bahwa babi itu makanan yang diharamkan? Hatimu buta, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu buta. Oke, sekarang saya kutanya hatimu dulu. Kutanya hatimu. Hati, menurutmu hati, apakah babi itu diharamkan? Apa jawaban hatimu? Bang Zuma bisa diam nggak? Apa jawaban hatimu ketika Tuhan menuliskan di dalam hati Bani Israel babi itu haram? Apa yang tertoreh dalam hatimu ketika kamu sendiri mendapatkan dirimu makan babi? Ayo. Bang Zuma, bisa nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Bertanya. Silakan. Saya mau bertanya. Oke, sekarang gini Zuma. Bang Zuma, kenapa Nabi Isa itu tujuannya turun ke bumi pada akhir zaman? Tujuannya itu untuk membunuh babi, mematahkan salib. Itu kenapa hanya babi ini? Oke. Kenapa tujuannya hanya babi, sedangkan anjing najis? Oke, saya jawab. Saya jawab. Dengarkan, ya, dengarkan. Kenapa Nabi Isa itu turun? Al-Quranul Karim menjelaskan, makanlah makanan yang halal. Itu perintah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 168. Itu perintah di dalam kitab suci. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, haram tidaknya suatu makanan itu diatur dalam kitab imamat. Gifnya. Oke? Pahami itu dulu. Kenapa Nabi Isa alaihi salam, sabar, saya belum masuk. Begitu cara saya menerapi pasien. Kenapa Nabi Isa datang kemudian ke atas muka bumi membunuh babi? Karena adanya serigala yang nyamar kemudian Bani Israel yang menghalalkan makanan yang diharamkan berupa babi. Maka dengan datangnya dia membasmi babi, membuktikan bahwa babi itu memang diharamkan dan tidak pernah dihalalkan. Itu yang Anda harus tahu. Oke, lalu kenapa cuman babi? Sedangkan anjing juga najis, ular juga najis. Kenapa cuman babi? Dengarkan. Ketika kemudian babi sudah diharamkan, itu sudah mewakili makanan-makanan yang diharamkan kemudian dari setiap rangka pengutusan para nabi. Pahami itu. Ketika babi ini sudah itu binatang yang berbeda, Bang Zuma.
Begitu. Itu binatang yang berbeda. Kalau misalkan yang najis, kalau mau meniadakan yang najis, ya anjing juga ditiadakan, ular juga ditiadakan. Kenapa cuman babi? Sasarannya cuman babi. Dengarkan. Al-Quran mengatakan barang makanan yang menjijikkan, binatang bertaring dan seterusnya. Oke? Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66. Apa yang dikatakan di sana? Baca nomor 15, 16, 17. Makanan-makanan yang menjijikkan, tikus, babi, siapapun yang memakannya akan dibakar dengan api sampai habis. Semua. Jangan makan tikus. Babi? Ya, ya udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tujuannya Nabi Isa, untuk memberikan kode sinyal. Wahai manusia, jangan kau makan babi, jangan kau makan makanan yang diharamkan. Itu siapa pelakunya? Ketika dikatakan dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan marahnya, akan membakar semua manusia yang makan babi serta makanan-makanan yang menjijikkan dan tikus balau. Kristen masuk nggak? Kristen masuk nggak di situ? Enggak, saya tanya, saya ulang. Kristen masuk nggak di situ, Mbak? Gimana? Ulang. Tuhan akan datang dengan murkanya, akan membakar semua orang yang makan babi dan makanan yang menjijikkan serta tikus. Kristen masuk nggak di situ? Itu tertulis di mana? Enggak, tertulis di mana katanya Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi. Tulis. Yesaya 66 nomor 17. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di situ? Roh Kudus ini masuk nggak? Roh Kudus ini masuk nggak? Semua itu kita akan lihat di akhir zaman nanti, Bang Zuma. Itu adalah kebodohan, kedunguan. Ketika sebuah kitab dianggap firman Tuhan tapi dia ngeles, itu nanti akan kita lihat seakan-akan tidak percaya apa yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya lagi, itu Bang pendusta. Zuma, katanya tadi Tuhan melihat hati. Hatimu bagaimana? Bagaimana hatimu ketika sudah mengetahui ada dalil Tuhan akan membakar semua pemakan babi? Hatimu mengatakan apa? Cenat-cenat, cenat-cenat. Hatimu kenapa? Kedip. Hatimu kenapa? Hatimu kenapa ketika sudah tahu bahwa itu akan dibakar pemakan babi? Hatimu kenapa? Iya, Bang Zuma, sekarang saya mau bertanya. Oh, sekarang bertanya lagi. Ya udah, bertanya aja lagi. Nggak apa-apa. Ingat, hatimu sudah gelap gulita ya, nggak ada sedikit pun terang-terangnya di dalam. Tentu tidak dong. Lah sekarang hatimu kutanya hatimu, ketika ada firman yang katanya Tuhan punya perkataan mengatakan akan datang dan membakar pemakan babi, hatimu ngapain? Oh, karena semua itu udah ditembus sama Tuhan di atas kayu salib dengan darah Ini dia si jali-jali. Oke, Iblis datang kepada Paulus mengatakan, boleh kau makan, boleh. Sama seperti iblis datang kepada Adam dan Hawa, boleh kau makan, boleh, makan aja, makan. Itulah iblis yang datang kepada Paulus dan terus kepada kalian. Semuanya halal, boleh kau makan. Seibarat binatang omnivora, pemakan segala. Oke? Bedanya setan dengan kalian apa? Ketika mengajarkan makan setiap makanan yang diharamkan oleh Tuhan, bedanya setan dengan kalian apa? Kutanya dulu. Beda. Apanya beda? Setan mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Kalian mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Bedanya setan dengan kalian itu apa? Jawab saya, pakai hati. Bedanya setan sama kami karena kami tidak suka menghujat orang gitu. Kau menghujat firman Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi manusia mati untuk menghalalkan sebuah makanan. Tuhan datang ke bumi menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Itu kau sudah menghujat Tuhan. Kamu nggak sadar? Yesus datang ke dunia. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mau tahu tujuannya. Yang saya tanya, kamu menghujat Tuhan ketika orang semuanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Suci. Justru kalian beribadah kepada Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon. Kamu menghujat Tuhan. Kamu menghujat Tuhan.
Kamu menghujat Tuhan. Ya, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya Bang Zuma. Bertanya lagi. Tuhannya Bang Zuma itu Maha Pengampun hatimu tak ada sedikit pun cahaya aku tengok. Silakan. Iya, pertanyaan yang ke-12. Silakan. Saya ingin bertanya, Tuhannya Bang Zuma Maha Pengampun nggak? Oke, dan Maha Pengampun nggak? Dan lagi, Tuhannya Bang Zuma pernah nggak ada sejarah yang mencatat kalau di dalam kepercayaannya Bang Zuma itu ada yang pernah meninggal lalu bangkit dari kematian? Ada nggak? Ada nggak yang tercatat dalam kitab sejarahnya Bang Zuma yang tidak bisa diklaim sama siapapun, yang pernah mati dan lalu bangkit lagi? Ada nggak? Tuhan Yesus itu mati dan bangkit lagi demi membuktikan kalau dia penguasa surga dan bumi, dan juga dia yang berkuasa. Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan saya yang maha kuasa memberikan mukjizat kepada hambanya Isa alaihi salam untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Iya. Siapa yang dibangkitkan Bang Zuma? Sebutkan namanya. Yang dibangkitkan seluruh manusia yang tadinya tidak ada diciptakan, kemudian dari tidak ada menjadi ada. Lucu pertanyaan kamu itu, lucu. Ya, lucu pertanyaan kamu itu. Bang Zuma, Nabi Isa, dengar. Nabi Isa membangkitkan orang mati karena mujizat Tuhan saya. Yesus di dalam kitabmu tidak bisa membangkitkan siapapun, termasuk membangkitkan Lazarus, kalau tidak berdoa kepada Tuhanku. Ya Bapakku, orang yang banyak di sini ingin bukti, maka bangkitkanlah Lazarus dari kematian. Apa itu? Itu juga. Ya anggaplah kayak gitu, karena hatimu gelap kawan. Oke, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali kepada poin yang tadi. Yesus memiliki murid dan muridnya itu adalah pihak kedua. Kalian pihak keberapa? Jawab. Kedua juga. Nenekmu kiper. Mana ada murid Yesus pemakan babi? Ayo, silakan. Yang disebut domba itu makanannya rumput. Kalau ada domba makan babi, itu serigala pakai topeng domba. Hati-hati kalian, hati-hati. Domba makan rumput. Domba mana ada makan daging babi? Kalian makan daging babi, berarti kalian ini domba atau serigala? Domba atau serigala kalian ini? Mana ada domba makan rumput, makan daging? Di mana kau dapat domba makan daging? Itu di mana? Itu kan beda lah. Kok beda pula. Sekarang yang kau katakan perumpamaan, ada nggak orang Yahudi makan babi? Ada? Nggak ada, karena mereka domba. Mereka adalah domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub disebut domba. Kalian di luar Bani Yakub yang nyamar-nyamar, kalian adalah serigala. Buktinya apa? Kalian makan daging. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan becak. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan anak bayi. Siapa kalian ini sebenarnya? Al-Quran menorehkan siapa kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang Kristen, kafir Kristen itu adalah saudara-saudara setan dan penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian. Kalian ini adalah tangan-tangan iblis di atas muka bumi ini untuk mengajak anak Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kalian mengajak anak-anak kalian yang tidak tahu apa-apa ke gereja menyembah anak bayi. Oke? Kalian mengajak keturunan kalian untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itulah kalian, setan pensiun. Kenapa? Karena sudah ada pasukan-pasukannya di atas muka bumi, yaitu Anda semua. Pensiun iblis karena sudah ada wakilnya mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itulah kalian. Iblis datang kepada Musa, terpental iblisnya. Iblis datang kepada Yesus, terpental iblisnya. Iblis kemudian mundur. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, iblis kemudian berpesta pora sehingga menjadikan yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi?
korbannya bertaburan di mana-mana. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengaku Mesias yang adalah penyesat datang kepada Paulus, dan banyak orang yang disesatkan itu bernama Kristen in the gang. Siapa yang tertawa ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci itu digantikan oleh manusia dengan Yesus yang adalah makhluk? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika manusia keturunan Adam menggantikan pencipta langit dan bumi dengan menyembah anak orang? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa? Iblis tertawa enggak? Ketika ada manusia menyembah selain daripada yang maha suci dengan embel-embel, dia adalah firman jadi manusia, dia adalah ini jadi manusia, dia ini jadi manusia, dia itu jadi manusia. Segala macam upaya tipu muslihat kalian ajarkan supaya orang menyembah kepada manusia tersebut. Siapa yang tertawa? Ayo kutanya dulu kalian, siapa yang tertawa? Sedangkan Tuhan yang maha suci tidak serupa dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menguraikan Bapa itu kayak mana, Bapa itu seperti apa. Tetapi Yesus tidak pernah menjelaskan aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah sedikit. Pernah. Bang Juma, pernah Yesus menjelaskan kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Dengarkan saudara, Yesus mengatakan dirinya satu. Kenapa? Yesus itu hamba yang saleh, Yesus itu hamba yang taat. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku selalu menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan terhadap dirinya. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun, dan jikalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua orang saksi adalah sah? Aku menghakimi manusia bersama dengan Bapakku. Aku tidak seorang diri. Aku bersaksi tentang diriku, dan Bapa bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah dua. Mana pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Arahkan pandangan Anda sekarang ini juga. Jangan undur, jangan menunda. Buka Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Buka. Buka. Silakan. Ada yang berani bacakan saya di sini? Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ada yang berani baca? 29 Bang. Yes. Dan baca. Ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang benar kepadanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau bukan seorang diri, lalu berapa? Berapa? Berdua minimal. Itu dalil. Datang kalian Bapak Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ketika dia bayi, itu Bapak. Ketika dia dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dewasa aja dia ngomong kayak gitu. Gimana waktu bayi? Kenapa kemudian ada sekelompok manusia menuhankan dirinya? Karena iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Ketika orang berzina, iblis masih ragu, mana tahu besok bertobat. Ketika manusia kemudian manusia membunuh sesama manusia, iblis masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika kemudian orang menginjak Bible, iblis masih ragu, mana tahu besok dia murtad. Masih ragu, mana tahu besok dia bertaubat.
Ketika manusia memperkosa, iblis masih ragu, jangan sampai besok bertobat. Tapi ketika orang itu tidak lagi menyembah yang maha suci, maka iblis berpesta pora, iblis senang, ho 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 ha 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 ha. Pengikut kita sudah banyak berkumpul untuk siap-siap kita bawa bersama dengan kita ke neraka, yaitu mereka yang tertipu menyembah selain daripada Sang Pencipta yang maha suci, yaitu mereka menyembah makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktu yang sudah dekat, jangan kau percaya, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus dalam bilik, ada Yesus dalam di padang gurun, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku sebagai anak manusia kelak. Kata Yesus, tapi kalian tidak mengindahkan. Kalian lebih terperdaya dengan hipnotis, dengan jerat tipu daya yang dibawa oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kamu mengatakan Tuhanmu satu. Yes, Tuhan kami satu, Bang Suma. Ketika dia jadi bayi, masih ada Tuhan yang lain? Ada, Bang Suma. Tadi katanya satu. Bohong. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kalian ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian. Kalian ingin menipu Allah, ingin menipu kami orang beriman, tapi sesungguhnya kalian hanya menipu diri kalian sendiri. Banyak orang yang sudah mu'alaf, termasuk Demian, kutanya, hai saudaraku Demian, ketika engkau berdiskusi denganku, engkau gagah berani mempertahankan akidahmu, mempertahankan kemudian ketuhanan yang engkau anut. Engkau mengatakan Tuhanmu satu, bla 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 bla. Aku sudah menjelaskan, aku memberi peringatan, aku meluruskan, aku ingin engkau tersadarkan dan waras. Apa yang kau rasakan pada saat engkau membela akidahmu, ajaranmu, ikatan kepercayaanmu, ketika saya memberikan sendi-sendi pokok dalam pengajaran Yesus terhadapmu? Apa kata Demian? Sesungguhnya Bang Suma, hatiku menangis. Aku membela Tuhan Yesus saat itu, tapi hatiku berkata bohong. Apa yang aku katakan adalah tipu terhadap diriku sendiri. Dengan cara aku membentengi diriku rasa malu yang kurasakan dengan menghujat Tuhanmu. Padahal sebenarnya aku sudah tak berdaya saat itu. Aku sudah tak sanggup untuk mempertahankan ketuhanan Yesus. Aku sudah tak sanggup, Bang Suma. Makanya aku selalu membawa Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Karena aku tak sanggup mempertahankan ketuhanan Yesus di hadapanmu, Bang Suma. Saat itu aku menangis. Setiap kali berdebat denganmu, aku menangis. Tapi aku berpura-pura tertawa. Habis itu aku merenung, mau sampai kapan saya kayak begini? Mau sampai mana saya harus berbohong kayak begini? Akhirnya aku tersadarkan, Bang Suma. Aku terpanggil kemudian untuk belajar Al-Quran. Dan sekarang saksikanlah wahai Bang Suma, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menunggu saudara-saudara di pintu surga. Kapan kalian mau mengikuti Demian? Silakan. Bang Suma. Iya, Paman. Ya, makasih ya. Iya. Saya tertarik dengan apa yang Bang Suma sudah khotbahkan itu. Anda berarti masih ada peluang untuk sehat, Bang. Ya, masih ada kesempatan untuk sehat berarti. Itu berarti bahwa apa yang Suma katakan itu berarti Bang Suma itu percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Yes. Iya, kita sepakat. Ya. Bang Suma sepakat bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Ya, itu berarti bahwa apa yang diajarkan Yesus, Bang Suma itu pasti mengikuti. Yes. Dan harus mengikuti untuk mendapatkan keselamatan.
Yes. Ya, bagus lah. Ya, silakan jebakannya, silakan. Jebakan dimulai. Secara Silakan. pribadi itu bersyukur Ya. pada Bang Suma. Yes. Atas pengertiannya itu ya. Nah, Yes. Nah, jebakannya di mana? kalau begitu, Yes. bagaimana korelasinya antara Bang Suma percaya dengan Yesus atau ajaran Yesus yang Bang Suma percaya itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yes. Bagaimana korelasinya itu kira-kira? Oke. Saya ucapkan kepada Anda. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Bahasa Indonesia saja, tidak usah bahasa Arab karena saya tidak tahu. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku diutus hanya kepada kalian Bani Israel sebagai rasul utusan Allah. Yesus Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sahabat diskusi yang berbahagia, demikian diskusi lintas agama ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi untuk mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, Sang Maha Pencipta, dan menginspiratif bagi saudara-saudara kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Atas segala perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.